Selamat malam, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di pertemuan malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama eh, melakukan pemahaman Alkitab gitu ya. Malam hari ini tema kita spiritual narcissism. Tema apa ya gitu ya? Kayaknya mungkin kita mengenal gitu ya istilah narsis begitu ya. Narsis apa ya? Kalau kita lihat akhir-akhir ini sering disebut-sebut begitu ya. Kalau dilihat narsis itu, saya coba baca dari Wikipedia, dikatakan perasaan cinta kepada diri sendiri yang berlebihan, gitu ya. Itu katanya sih ada orang yang bernama Narcissus yang membuat ada ide, membuat istilah ini gitu ya. Nah, perasaan cinta yang berlebihan itu ternyata bukan cuman di pasang foto begitu ya. Ternyata hari ini ada di kerohanian. Mungkin itu hal yang menarik yang akan kita bahas bersama dengan Pendeta Deborah malam hari ini. Oke, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, malam hari ini kami datang kepadamu untuk bersama-sama belajar melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan, supaya Tuhan menolong kami, supaya kami menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Tuhan pimpin malam hari ini untuk Pendeta Deborah yang akan memimpin kami. Biarlah Pendeta Deborah boleh menjadi saluran berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Iya, Bapak Ibu, kalau kita tadi membicarakan tentang narsis, mencintai diri sendiri, tentunya boleh dong kita mencintai diri sendiri, ya enggak? Tapi yang menjadi permasalahan dikatakan di situ adalah jika mencintai diri dalam batas yang berlebihan gitu. Nah, malam hari ini jangan sampai dong kita narsisnya itu sampai-sampai ke spiritual juga gitu ya. Nah, mungkin Pendeta Deborah akan menolong kita eh, supaya kita bisa memahami tema ini dengan baik. Ya, nanti kita akan bersama-sama membahas tema ini. Sesudah itu kita akan ada tanya jawab begitu ya. Oke, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Deborah. Terima kasih Kak Nina. Saya mau share screen dulu ya. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Hari ini kita akan membahas spiritual narcissism gitu ya. Kita akan sama-sama belajar pertama dari bahan Alkitab dulu, lalu nanti kita akan bahas satu buku dari The Groot. Terus nanti kita akan sama-sama lihat sambil periksa diri kita masing-masing. Apakah ciri-ciri itu ada dalam eh, kehidupan pelayanan kita? Mari kita sama-sama buka dulu dari Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Kalau sudah saya bacakan ya, yang saya baca yang versi TB2. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya. Begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Ya,
Dengan judul Spiritual Narcissism, kita akan lihat sama-sama bagaimana Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ini menjadi pengantar buat kita juga. Kita akan mulai dengan sama-sama mengenal dua tokoh yang disebutkan dalam bacaan kita, yaitu ada pemungut cukai dan orang Farisi. Kita mulai dengan pemungut cukai lebih dulu. Ya, pemungut cukai ini siapa? Dia adalah dalam bahasa Latinnya publicanus atau bahasa Yunania telones. Ya, ini pemungut cukai adalah sebutan bagi para pemungut pajak eh, dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi. Jadi sebutannya pemungut cukai ya. Jadi dia kumpul dari masyarakat Yahudi lalu diserahkan ke pemerintah Romawi. Jadi pemungut cukai itu sama dengan pengumpul pajak, petugas pajak. Nah, jadi dia punya kemampuan untuk menulis, membaca, menghitung, serta membangun relasi yang luas. Nah, keuntungan yang dia dapat itu didapatkan dari selisih antara jumlah pajak yang wajib dibayarkan dan yang ditagih olehnya. Kalau kita ingat kisahnya siapa? Yang dia bilang, 4 kali lipat akan dibalikan, 2 kali lipat, gitu-gitu segala macam. Iya, betul Tante Rahma. Saya lihat, karena Tante Rahma yang buka kaca, buka kamera ya. Terima kasih Tante, nggak apa-apa buka kamera aja nemenin saya ya. Saya juga tutup, soalnya nggak stabil, sorry ya. Jadi memang Sakyus itu yang tadi digambarkan karena sebagai seorang pemungut cukai, dia itu mendapat untung dari mana? Dari selisihnya antara yang wajib dibayarin sama yang berhasil ditagih oleh si pemungut cukai tersebut. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sebelnya orang-orang Yahudi kepada para pemungut cukai. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai seorang pengkhianat. Dia ngumpulin pajak untuk diberikan kepada pemerintah Romawi. Jadi mereka sebel banget. Jadi apa pekerjaannya? Mereka mengumpulkan pajak untuk pemerintah Romawi. Pandangan orang lain terhadap mereka gimana? Dianggap pengkhianat dan dibenci karena menarik pajak yang memberatkan rakyat. Supaya dapat cuan, maka tariknya harus lebih besar lagi gitu ya. Semakin besar ya semakin besar juga cuannya. Dan cara yang digunakan para pemungut cukai itu bisa sangat kejam dan tidak adil. Semua bisa dilakuin atas dasar supaya dapat cuan, gitu ya. Sampai-sampai kekejaman juga ketidakadilan dilakukan. Nah, siapa saja pemungut cukai dalam Alkitab? Ada Matius, ada Lewi, dan ada Zakheus yang tadi sudah kita bahas. Tindakannya ketika setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, gitu ya. Itu tadi tentang si pemungut cukai. Nah, ketika dia berdoa, apa yang dia lakukan? Dalam bacaan kita digambarkan tuh, ya, ketika dia berdoa, pemungut cukai itu dia nggak berani menengadah ke langit dan dia memukul dirinya, memukul dadanya, memukul hatinya, karena hati itu adalah pusat hidupnya gitu ya, pusat hidupnya orang Yahudi. Jadi ketika dia pukul hati itu ini sebagai sumber dosa dan dia memukul-mukul dirinya, menyesali apa yang dia lakukan. Dia rindu kepada Allah, tapi dia merasa malu dengan dosa yang telah diperbuatnya. Dia merasa nggak layak. Dan dia menunjukkan rasa bersalahnya dengan memohon belas kasihan Allah. Dia katakan, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia nggak bandingin dirinya dengan orang lain. Dia nggak punya apa-apa di hadapan Allah. Hanya ada perasaan berdosa. Dan dia bilang, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia sendiri yang ngomong begitu ya. Nah, bagaimana dengan orang Farisi? Mari kita sama-sama lihat. Orang Farisi ini, gitu ya, eh, dalam bahasa Yunaninya disebut dengan parisaios, yang artinya yang terasing atau yang terpisah atau yang memisahkan diri. Ya, kapan golongan ini muncul? Golongan ini muncul mulai dari kita baca di Nehemia 8 ayat 1 sampai 8. Ya, Nehemia 8 ayat 1 sampai 8. Saya bacain ya. Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 8. Ketika tiba bulan ketujuh dan orang Israel telah menetap di kota-kotanya, berkumpullah serentak seluruh rakyat di lapangan di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada tanggal 1 bulan ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mengerti. Ia membacakan bagian-bagian dari kitab itu menghadap lapangan di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, serta semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu.
Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk keperluan itu. Di sebelah kanannya berdiri Matitya, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maseya. Sedangkan di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyahut amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Yesua Bani Yesua Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maseya, Kelita, Azaria, Hozabat, Hanan, dan Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat kepada umat. Sementara umat itu berdiri di tempatnya gitu ya. Nah, dalam konteks ini kapan golongan itu muncul? Ketika ini kan dalam konteksnya Nehemia membacakan kitab Musa gitu ya setelah bangsa Yahudi kembali dari Babel gitu ya. Nah, eh, jadi mulai munculnya golongan ini adalah setelah kembalinya orang Yahudi dari Babel. Ketika ya Nehemia 8 tadi dibacain ya, yang tadi dibacain itu mereka kemudian sejak itu melakukan dedikasi nasional terhadap pemeliharaan Taurat. Ya, kurang lebih tahunnya 450 sebelum Masehi. Gitu ya. Nah, kenapa mereka kemudian mendedikasikan diri terhadap pemeliharaan Taurat? Karena mereka sudah merasakan bagaimana penderitaan ada di negeri asing, di mana mereka nggak bisa beribadah gitu ya. Mereka jauh dari bait Allah. Jadi mereka tuh kemudian sungguh-sungguh berkomitmen sejak pembacaan itu untuk mendedikasikan dirinya hidupnya untuk pemeliharaan Taurat. Nah, terbentuklah orang-orang Farisi sejak saat itu. Lalu pengkajian Taurat menjadi pekerjaan yang paling penting dari semua pekerjaan lain. Karena mereka tahu gimana rasanya nggak bisa beribadah, gimana rasanya nggak bisa baca kitab gitu ya. Lalu dilanjutkan lagi ketika terjadi Antiochus Epiphanes dari Syria yang menjajah orang Yahudi, gitu ya. Tahun 175 sebelum Masehi, ketika si Antiochus ini masuk, dia itu menghapus agama Yahudi dan memperkenalkan agama Yunani. Dia mengubah bait Allah jadi baitnya Zeus. Jadi bayangin tuh sakit hatinya mereka gitu ya. Kok kayaknya susah banget untuk beribadah. Mereka nggak boleh beribadah, mereka nggak boleh baca kitab segala macam. Maka makin melekatlah orang-orang Farisi ini, makin mengkristal gitu ya. Di tengah hantaman budaya Yunani yang masuk di tengah-tengah mereka. Jadi bisa dibayangin ya konteksnya pada waktu itu. Rasa sakit waktu awal-awal tuh karena mereka baru balik dari Babel. Yang kedua ketika si Antiochus Epiphanes ini memperkenalkan budaya Yunani dan kemudian mencoba menghapus agama Yahudi. Gitu ya. Nah, maka terbentuklah golongan orang Farisi, orang yang memisahkan diri, terasing untuk mendedikasikan diri melakukan seluruh hukum Taurat dan baik lisan maupun tertulis gitu ya. Jadi kapan golongan ini muncul yang kita baca dari Nehemia 8 ayat 1 sampai 8 sejak kurang lebih tahun 450 sebelum Masehi, sejak kebaliknya dari Babel gitu ya. Nah, beberapa jenis orang Farisi menurut Talmud, Talmud itu catatan tentang diskusi rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi katanya ya. Jadi ada berapa jenis nih orang Farisi? Ada 7 jenis. Yang pertama yang disebut dengan Farisi bahu. Ini saya sembari menjelaskan, coba sembari ingat-ingat ya. Karena nanti akan ada kaitannya dengan 9 jenis narsisism. Oke, kita mulai dengan Farisi bahu. Siapa tuh Farisi bahu? Orang yang seperti apa? Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dengan serasa membawanya, menunjukkannya di atas bahu mereka, gitu ya. Kayak mau tampil, ya. Jadi mereka melakukan kebaikan supaya dilihat orang, gitu ya. Namanya seperti orang memakaikannya di bahu mereka. Lalu yang kedua disebut dengan Farisi tunggu dulu. Mereka ini kan tahu tentang apa yang Tuhan inginkan, apa yang diajarkan. Tapi golongan Farisi tunggu dulu ini adalah golongan Farisi yang walaupun dia tahu, dia coba cari berbagai macam alasan untuk menunda-nunda atau untuk tidak melakukan apa yang dia tahu itu diperintahkan. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Ini nih nyari-nyari ngeles gitu ya. Ngeles gitu.
Lalu yang ketiga, jenisnya Farisi memar. Kenapa nih namanya Farisi memar? Jadi mereka itu supaya dipandang saleh gitu ya, maka mereka sangat menghindari percakapan dengan perempuan di area publik. Mau itu saudara perempuannya, mau itu istrinya, mau itu ibunya, mereka akan langsung buang muka kalau ketemu perempuan. Bahkan mereka sampai tutup mata. Jadi bayangin, lagi jalan ketemu cewek, langsung tutup mata. Apa yang terjadi? Iya, nabrak sana sini. Jadi memar. Dan mereka sangat bangga dengan memarnya. Kenapa bangga? Karena itu kayak menandakan kesalehan mereka. Gitu ya. Karena gara-gara menghindari para perempuan kejeduk sana sini. Ya emang lucu sih, tapi nggak apa-apa, kita lanjutin dulu ya. Itu Farisi memar. Lalu ada lagi yang namanya Farisi tersandung. Nah, ini Farisi tersandung itu jenisnya orang Farisi yang kalau jalan nunduk, ya, jalannya nunduk banget untuk mau menampilkan diri sebagai orang yang rendah hati. Dan saking rendah hatinya dia kalau ngelangkah juga nggak mau tinggi-tinggi. Jadi seringkali kesandung batu untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Jadi lucu ya, sampai segitunya gitu. Supaya dibilang rendah hati, kalau jalan bungkuk, lalu kalau angkat kaki sangat-sangat rendah. Gitu. Jadi sering kesandung. Yang kelima disebut dengan Farisi menghitung. Ini jenis Farisi yang suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Jadi dia bilang, saya kan udah ngelakuin ini itu, lalu dicatat, saya udah melakukan kebaikan apa. Seolah-olah Tuhan akan berhutang sama mereka, gitu ya. Jadi dia sengaja mencatat kebaikan-kebaikannya. Nih, nanti Tuhan berhutang nih sama saya. Oke? Yang keenam disebut dengan Farisi penakut. Buat dia tuh takut banget dengan nanti masa penghakiman gitu ya. Ntar dihakimi seperti apa. Jadi mereka melihat bahwa hidup sekarang itu adalah untuk menyelamatkan diri dari penghukuman. Jadi mereka melakukan semuanya atas dasar takut. Takut aja. Takut dengan penghakiman. Nah yang ketujuh, puji Tuhan ada yang benar ya. Farisi takut akan Allah. Nah ini adalah Farisi yang sungguh-sungguh mencintai Allah. Kalau kita lihat, kan dari tujuh, cuma satu tuh ya, yang benar gitu ya, yang Farisi takut akan Allah. Sehingga memang jumlahnya nggak terlalu banyak gitu, yang benar hidupnya. Jadi kalau tanya, ada nggak sih orang Farisi yang benar? Kok kayaknya semua musuhan sama Tuhan Yesus gitu ya? Semua kok kayak bentrokan sama Tuhan Yesus? Iya, memang kebanyakan yang bentrok. Tapi yang benar ada nggak? Ada gitu ya. Siapa saja orang Farisi dalam Alkitab? Ada Gamaliel, ada Saulus, ada Nikodemus, ada Yusuf dari Arimatea, ya kan? Ada yang benar ya enggak juga gitu ya. Jadi kalau dibilang ada nggak yang benar ya ada, tapi ya perbandingannya 1 banding 6 gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ketika orang Farisi ini berdoa, apa yang dia katakan? Kalau kita baca dalam Alkitab kita, dia tuh ketika berdoa menyebut aku sebanyak 4 kali. Artinya dia berpusat doanya itu pada dirinya sendiri. Lalu dia nggak berdoa kepada Allah, dia hanya memberi kesaksian tentang dirinya di hadapan Allah. Coba kita lihat Alkitabnya ya. Dia hanya memberi kesaksian tentang dirinya di hadapan Allah. Apa yang dia katakan dalam doanya ya? Dia bilang, eh, aku tuh nggak sama seperti orang lain. Bukan perampok aku, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Aku dan aku dan aku, ya, dia menyebut dirinya sebanyak 4 kali gitu ya, dan dia kemudian memaparkan apa yang dia lakukan, ya, bukan sungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan. Oke, dia hanya memberi kesaksian tentang dirinya di hadapan Allah. Dia nggak ngakui dosa. Kenapa? Karena dia merasa dirinya udah benar. Aku bersyukur, aku nggak seperti mereka, aku bukan pezina, aku bukan ini, aku bukan itu. Lalu dia juga merasa tidak membutuhkan pertolongan atau belas kasihan Allah. Kenapa? Ya karena balik lagi, kan saya udah benar hidupnya, gitu ya. Lanjut. Semua ini karena usaha saya, kira-kira gitu. Oke. Dan dia memandang diri lebih baik dan merendahkan yang lain. Ada kan kata-katanya, aku tuh nggak kayak si pemungut cukai, aku tuh nggak kayak si pezina dan seterusnya, gitu ya. Ya, dia memandang diri lebih baik dan merendahkan yang lain, dan dia berpuasa 2 kali seminggu. Aturan Yahudi itu hanya sekali pada hari penebusan dosa, tapi dia mau melakukan lebih daripada itu. Dan dia memberi 1/10 dari penghasilannya, gitu ya. Awalnya dia memuji Tuhan, tapi selanjutnya dia memuji dirinya sendiri.
Oke. Nah, ketika melihat apa yang dilakukan oleh si orang Farisi ini, maka mengingatkan pada buku yang berjudul When Narcissism Comes to Church, Healing Your Community from Emotional and Spiritual Abuse. Ya, bukunya Chuck DeGroat ya. Nah, dia bilang apa tentang ini? Tadi Kanina sempat bahas tentang narsisus. Narsisus dalam mitologi Yunani. Narsisus itu digambarkan dia adalah laki-laki yang tampan, ganteng, tapi dia angkuh dan menolak semua yang mencintainya. Dia jatuh cinta pada bayangannya sendiri ya. Kalau kita lihat kan ada bayangannya tuh, ya dia lagi ngaca di atas air. Dia mencintai bayangannya sendiri, dia nggak bisa berpaling dari situ, dia sangat mengagumi bayangannya itu, sampai akhirnya mati di sana. Ya, lalu orang mengatakan ini disebut dengan narsis, yaitu cinta berlebihan pada diri sendiri. Tadi Kanina sempat bilang ya, ya dia sangat mencintai dirinya sendiri. Tapi The Growth mengatakan narcissism is not fundamentally about self-love, but about an escape from love. Menarik dia bilang. Ini bukan hanya bicara tentang cinta yang berlebih pada diri sendiri, tapi ini adalah sebuah cara untuk melarikan diri dari cinta. Maksudnya apa? Dia nggak mencintai dirinya berlebihan, bukan karena itu, bukan terutama karena itu, tapi dia melarikan diri dari cinta yang artinya cinta yang sejati dalam arti dia tuh takut menunjukkan kelemahannya dia, kekurangannya dia, dirinya sendiri, gitu loh. Nangkep ya, The Growth tuh bilangnya gitu. Akarnya jadi adalah rasa malu yang mendalam, ya. Dan ini digambarkan seperti ada anak kecil dalam dirinya yang rapuh, yang dia sembunyiin. Anak kecil yang penuh dengan tuntutan, luka, kurang penerimaan ketika masa kecilnya gitu. Anak kecil itu nggak beres, nggak selesai dengan dirinya, ya. Dia nggak berdamai dengan itu, dengan kekurangannya, dengan keinsecurannya, tapi dia menyembunyikannya di balik topeng. Jadi dia sedang menutupi dirinya sendiri dengan topeng itu. Semoga bisa ditangkap ya. Jadi bukan hanya bicara tentang cinta yang berlebihan pada diri sendiri, bukan. Tapi dia sendiri melarikan diri dari cinta sejatinya. Karena dia tidak bisa takut dengan kelemahannya sendiri. Takut dengan dirinya yang penuh dengan kerapuhan itu. Ya, jadi akarnya adalah rasa malu. Dan ada anak kecil dalam dirinya yang rapuh yang disembunyikan di balik topeng. False self. Ya, cirinya apa? Jadi narsisisme itu mengutamakan dia maunya ngontrol. Dia maunya berkuasa, dia membangun citra dirinya sedemikian rupa, tapi dia melupakan kasih, rendah hati dan kebenaran. Ya, itu yang digambarkan. Kalau belakangan tuh ada istilah NPD, ya digambarkan tuh katanya grandiositas, merasa dirinya besar banget dibandingin yang lain, gitu ya. Lalu ada percaya diri berlebihan, dia kurang empati, butuh kekaguman, hubungannya dangkal dengan orang lain, ya nggak bisa punya hubungan yang sangat dekat, ya kaku gitu ya, identitas yang rapuh. Tapi ada juga jenis narsisism yang menunjukkannya dalam bentuk vulnerable narcissism. Jadi tampilannya tuh rapuh, orangnya sensitif, penuh rasa malu, tapi pusatnya adalah saya sendiri. Jadi ada dua jenis. Ada yang NPD, ya tadi grandiositas, kelebihan segala macam. Tapi ada juga yang menampilkan diri dalam bentuk yang vulnerable narcissism, gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan? Ada yang dari internal. Tadi saya bilang tuh ya, luka masa kecil, rasa nggak aman, malu, nggak cukup dengan dirinya, ya, butuh validasi, nggak merasa diterima ketika dia masih kecil. Lalu ada faktor eksternal, yaitu budaya yang mendorong pencitraan, kesuksesan, kekuasaan, mengagumkan kehebatan rohani, dan nggak ada yang berani menegur dia. Sehingga menciptakan orang yang kelihatannya di luar tuh, di depan itu penuh pesona di depan publik, tapi di belakang tuh dingin dan dia merendahkan sesamanya. Dia nggak bisa punya relasi yang intim dengan orang lain, gitu ya. Nah, katanya The Growth ada 9 jenis nih, 9 wajah narsisism. Ketika dibacain, ini sambil ini ya Bapak Ibu ya, sambil periksa diri. Jangan pakai untuk melihat orang lain, tapi pakailah untuk berkaca ya. Katanya ada jenis, ini hilang angka 2-nya ya. Yang pertama jenisnya the reformer, perfectionistic narsis.
Dia itu tipenya obsesi pada aturan, moral, dan kesempurnaan. Merasa diri lebih besar, lebih benar, sering menghakimi. Dia jadi kayak polisi, polisi aturan. Oke? Okay? Yang kedua, namanya the helper. People pleasing narcissist, gitu ya. Dia tuh orangnya terlihat penuh kasih, pengorbanan, tapi sebenarnya dia haus untuk dikagumi karena kerendahan hati mereka. Jadi maunya dikagumi karena kerendahan hati gitu ya. Dia marah ketika tidak dihargai karena pengorbanannya. Saya udah ngelakuin ini dan itu, tapi kok nggak dihargai gitu ya. Ternyata menarik ya. Ini jenis-jenis narsisnya yang terjadi dalam gereja. Nah, lalu ada jenis the performer, ya. Dia sangat fokus pada pencapaian citra dan sukses. Ya, di gereja ini pemimpin yang selalu mengejar angka pertumbuhan. Ayo, supaya makin banyak nih pertumbuhannya. Waduh, kita harus melakukan segala sesuatu. Lalu ada yang jenis the individualis, ya. Ingin unik, istimewa, berbeda dari yang lain. Bisa jadi artistik, tapi rentan drama. Dia tuh susah diajak kerjasama. Ya, kita sambil mendengarkan, menyimak sambil periksa diri ya, gitu ya. Jangan-jangan saya masuk ke yang mana nih ya? Yang kelima, the observer. Ya, dia mengandalkan pengetahuan, merasa unggul karena lebih cerdas atau intelektual, sampai dia merendahkan yang dianggap kurang intelek. Ah, dia mah bukan siapa-siapa lah, nggak usah didengerin gitu ya. Lalu ada the loyalist. Didominasi kecemasan, dia mencari kepastian dengan cara ngontrol, dia menuntut orang lain untuk loyalitas, curiga pada yang kritis, dan seterusnya. Lalu ada jenis the enthusiast, mengejar pengalaman baru. Wah, bikin tuh. Pokoknya dia senang dengan kegembiraan, optimisme palsu, tapi sulit menghadapi penderitaan atau realita yang terjadi. Lalu ada jenis the challenger, gitu ya, dominan, konfrontatif, haus kekuasaan, karismatik, cenderung abusive kalau kalau merasa kuasanya tuh dilawan, terutama bila merasa diancam atau terancam. Oke. Okay? Lalu 9, the peacemaker. Nah, ini juga ternyata ada wajah narsis yang seperti ini. Tampak damai, tenang, harmonis, tapi sebenarnya dia pasif agresif dan menghindar dari konflik demi menjaga citra diri sebagai si pembawa damai. Ya, dia membungkam kritik karena dia memprioritaskan citra damai dibandingkan kebenaran. Semoga 9 ciri ini nggak ada di kita. Ya. Nah, jadi eh, narsis itu bukan hanya bicara tentang individu, tapi juga bisa terjadi dalam komunitas, dalam gereja. Misalnya ketika ada kebutuhan untuk selalu dilihat sukses, lalu berkompetisi dengan pendeta atau gereja lain, merasa diri sebagai yang terbaik. Kompetisinya di antara itu, kan, sama pendeta, sama-sama gereja gitu ya. Terobsesi pada branding gereja. Terus rendahnya empati pada sama. Dia menolak kritik dan gaslighting. Ketika ada yang mengkritik, dia tolak. Sampai membuat orang tuh ya gaslighting tuh sampai bikin orang tuh sebenarnya jadi bingung, jadi merasa bingung sendiri. Ini dia bener apa enggak ya? Misalnya gini, ada yang cerita sama pendetanya ya, atau sama sama teman pelayanan. Dia di KDRT sama suaminya, gitu ya. Dicerita, saya mengalami ini itu, dicerita sama-sama pelayan. Lalu temannya bilang, kamu harus sabar, kamu harus selalu bertahan. Mungkin Tuhan sedang memakaimu supaya dia jadi sadar, gitu ya. Atau kita kasih kritik, ini kalau bisa ini dong, kayak gini dong, bla 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 dan seterusnya, gitu ya. Masih kritik sama sesama pelayan. Lalu dijawab, jangan suka menghakimi orang lain ya kamu, gitu ya. Sampai akhirnya dia jadi galau sendiri. Ini sebenarnya saya salah apa enggak ya? Jadi memakai hal-hal yang rohani untuk membenarkan dirinya, ya. Ketika ada orang yang memberi kritik atau memberi masukan, gitu ya. Nah, uh, ciri khas yang ada dalam dirinya, pergumulan dalam diri seseorang, ya. Dia mengalami takut ditolak dalam dirinya nih sebenarnya si narsisisme ya. Takut ditolak, takut gagal, nggak mau diekspos pergumulannya. Dia nggak mau orang tahu kelemahannya. Dia nggak mau tahu orang tuh orang tahu bahwa dia mengalami pergumulan. Enggak. Pokoknya dia mau kelihatan sempurna di hadapan orang lain. Perfect hidupnya, ya. Padahal dia ketergantungan dengan berbagai hal, misalnya medsos, citra publik, dia seorang yang workaholic gitu ya. Lalu ego bangkit ketika dipuji dan runtuh ketika dikritik. Wah, ketika dipuji dia semangat banget, ya.
jadi berkobar-kobar. Tapi begitu dia dikritik, langsung lemas, langsung runtuh seketika semuanya. Lalu dia sebenarnya mengalami kesepian mendalam. Kenapa? Sebab dia nggak berani membangun hubungan yang dekat dengan orang lain. Dia selalu jaga jarak. Kenapa? Ya karena tadi dia harus membentengi dirinya dengan topeng-topeng. Gitu. Dia nggak mau ketahuan kelemahannya. Ya, dia nggak mau terbuka. Dia nggak mau jujur di hadapan orang. Nah, lalu bisa pulih nggak sih seorang narsisme itu? Bisa. Gimana caranya? Pertama-tama dia harus, menyadari dan mengakui narsisme dalam dirinya, gitu ya. Bahwa iya ya, ketika tadi misalnya melihat 9 wajah narsisme itu, dia kemudian melihat dan menyadari, iya, jangan-jangan selama ini saya nggak sadar saya seorang narsis. Ketika saya membantu orang lain, tapi saya pengen agar orang lain tahu apa yang pengorbanan yang sudah saya lakuin. Dan kalau itu nggak dinotis, kalau itu nggak dihargai, saya jadi marah dan kecewa dan saya nggak mau lagi dalam pelayanan misalnya. Kalau itu ada, ketika kita periksa diri kita dengan 9 wajah tadi, eh, pemulihan bisa terjadi kalau orang mau sadar dan ngaku. Ini kan sama ya, kalau orang sakit, dia nggak mau mengakui bahwa dirinya sakit, maka dia nggak akan mau ke dokter kan? Dia nggak akan mau berobat, dia nggak akan mau minum obat. Kenapa? Karena dia memungkiri bahwa dirinya sakit. Hanya orang yang mau menyadari, mengakui dirinya sakit, maka dia akan melakukan sesuatu untuk bisa sembuh. Jadi yang pertama, dia harus sungguh-sungguh menyadari dan mengakui narsisme dalam dirinya, ya. Lalu ketika dia eh, melayani, ia lakukan dengan Farisi mana? Yang orang Farisi tersandung. Sengaja bungkuk-bungkuk, ya. Sengaja kalau jalan tuh langkahnya pendek-pendek, ngangkat kaki nggak tinggi-tinggi, eh, sandung gitu ya, supaya orang lihat dia rendah hati. Padahal dia sedang mau menunjukkan bahwa saya ini beda dari yang lain. Jadi jadi harus punya kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, belajar dari Tuhan itu sendiri. Kenosis, mengosongkan diri. Mengisinya ya dengan Tuhan sendiri. Jesus did not come to build an image, but to empty himself. His way is the antithesis of narcissism. Jadi kalau mau keluar dari narsistik itu ya keluarnya lewat cara kenosis, mengosongkan diri. Sungguh-sungguh seperti Kristus dalam ketaatan itu. Melepaskan semuanya dan jadilah otentik. Jadilah dirimu dalam semua kerapuhan, kekurangan, kelebihanmu, satu paket. Jangan mau kelihatan orang sempurna gitu ya, padahal di dalamnya rapuh, di dalamnya ada punya banyak hal yang disembunyikan dengan topeng-topeng itu. Lalu ini juga penting nih, bagaimana kita kemudian membangun persekutuan yang berani hidup dalam kebenaran, kerentanan, dan kasih. Artinya menerima ketika ada orang yang punya kekurangan, menerima kekurangan mereka, mau membuka ruang untuk menerima kerapuhan orang lain. Sebab kalau tadi masih ingat, salah satu faktor eksternal yang membuat orang jadi narsistik adalah ketika lingkungan menuntutnya untuk selalu perfect, selalu sempurna, gitu ya, dan mengagungkan yang namanya kesempurnaan, kekuasaan, dan seterusnya. Tapi kita perlu untuk membangun persekutuan yang merangkul dalam keotetikan setiap orang. Appear to be what thou art, tear off thy mask. The church was never meant to be a masquerade, gitu ya. Gereja itu bukannya buat pesta topeng, ya, tapi untuk melihat bahwa ini loh sungguh-sungguh yang namanya komunitas yang sebenarnya, gitu ya. Ini udah mulai ada pertanyaan. Ntar ya, sabar Dina. Kita lanjut. Mana nih? Oke. Nah, ini ada 7 eh, cara lah untuk kita cek diri kita. Ya. Yang pertama, apa sih motivasi pelayananku untuk memuliakan Tuhan atau supaya terlihat hebat di mata orang lain? Oke. Kedua, kalau ada yang kritik, apakah aku merasa hidupku hancur? Atau ketika dipuji, apakah kemudian aku merasa hidup dan semangat? Wah gitu ya. Jadi kalau dipuji dia ini, tapi kalau dikritik langsung lemes gitu ya. Yang ketiga, apakah aku pernah menggunakan ayat untuk membela diri? Kayak tadi tuh, dikasih kritik langsung bilang, jangan menghakimi samamu gitu ya. Lalu, apakah aku sering membandingkan pelayananku dengan orang lain dan merasa lebih rohani dibandingkan yang lain? Aku lebih baik, aku lebih hebat, aku lebih mengorbankan diri. Apakah aku berani mengakui kelemahan atau selalu berusaha tampil sempurna? Yang keenam, apakah identitasku ditentukan oleh kesuksesan pelayanan atau kasih Allah yang tanpa syarat?
Ya, aku melihat diriku, menghargai diriku karena itu atau karena kasih Allah yang tanpa syarat. Lalu aku hadir, aku melayani karena empati atau karena pencitraan. Oke? Ya, itu buat cek kita. Nah, orang Farisi, balik lagi ke bacaan kita. Ya, dia merasa dirinya nggak membutuhkan belas kasihan Allah. Saya sudah memenuhi semua aturan lebih dari yang diminta, pembenaran diri. Dia nggak berdoa kepada Allah, tapi hanya menyatakan kesaksian akan dirinya. Dan dia menganggap dirinya lebih layak dan merendahkan samanya. Dia itu punya kesombongan yang dibalut rohani, ya. Lalu dia menggunakan false self, topeng rohani, ya, berdoa untuk pamer kebaikan. Sedangkan pemungut cukai, dia merasa dirinya tidak layak di hadapan Allah karena dosa yang telah dilakukannya. Dia datang dengan penyesalan dan hati yang hancur, bergantung dan hanya mengharapkan belas kasihan Allah sepenuhnya, pembenaran oleh Allah. Dia jujur, dia rentan di hadapan Allah. Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. True self, nggak bela diri dan bersandar hanya pada kasih Allah. Ya, jadi orang Farisi dengan membandingkan diri dengan orang lain, dia menonjolkan kebaikan. Ya, dia menonjol dengan cara merendahkan yang lain. Ini contoh spiritual narcissism. Hmm. Sedangkan memungut cukai, dia berdoa dengan kerendahan hati, dia mengakui dosanya, dia minta belas kasihan, dan ini adalah contoh kerendahan hati. Sungguh-sungguh lihat dirinya. Dia nggak pakai banyak alasan. Dia udah yang berdosa ya udah berdosa aja. Ya, Yesus menegaskan orang yang merendahkan diri itulah yang dibenarkan Allah. Jadi pemungut cukai menyadari dirinya orang berdosa, bersandar penuh bergantung pada belas kasihan Allah. Dia datang dalam penyesalan, dia merendahkan diri di hadapan Allah, dia pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Sedangkan orang Farisi itu enggak. Dia merasa dirinya tidak butuh kasih Allah karena dia sudah baik dan benar. Ya, jadi kita mau lihat dari sini rendah hati versus spiritual narcissism. Ya, kepada beberapa orang dia menganggap diri benar dan merendahkan semua orang. Ya, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Orang yang memuji Tuhan dia tidak akan meninggikan dirinya sendiri. Dibenarkan bukan karena perbuatan kita melainkan karena belas kasih Allah. Tadi Kak Nina udah memulai dengan lagu itu. Ya, ayatnya dari Roma 4 ayat 2, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya maka ia beroleh dasar untuk bermegah tapi tidak di hadapan Allah. Oke, sampai sini sharingnya udah ramai di kolom chat. Oke, Mari terima Kak Nina. kasih Kak Dep. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat dulu kali ya. Asis, apa ya? Oh, belum ya. Ah, Ini, ini mah oh ini ngeledekin ada, saya. Itu ada Bu Risti tuh. ada satu. Sama bisa dikatakan. Apakah Kak bertanya, bukankah 9 tipe narsis ini memang natur dari keberdosaan manusia, yaitu kita Mm-mm, semua? Pasti mm-mm. ada momen kita melakukan itu atau rekan sepelayanan kita melakukannya, sadar atau tidak sadar. Apakah kita diminta untuk menjadi pelayan yang sempurna? Mana hal-hal atau contoh yang dikatakan ekstrim narsis, mana yang hanya kilaf semata? Nah, toh. Oke. Jadi pertanyaannya menarik karena ini contoh dari orang yang mau dan jujur gitu ya. Itu kejujuran. Jujur, otentik di hadapan Tuhan. Bahwa betul itu bisa datang kapan saja dan melanda siapapun. Dan karena itu, ketika kita tahu, ya cepat-cepat balik lagi dan bertobat. Gitu loh. Jadi bukan kemudian membenarkan, tapi bagaimana kan memang ketika itu datang, perasaan itu tiba-tiba muncul, langsung bilang, Tuhan ampunin. Tolong berikan saya hati yang benar-benar memang melakukan bagian ini, melakukan pelayanan ini untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Jadi bagus kalau misalnya tiba-tiba itu muncul, lalu sadar. Kalau nggak sadar, mungkin temannya bisa. Tapi gini, yang paling menyadari kan dari dalam diri ya. Outputnya bisa sama gitu ya, tapi motivasi di dalam tuh yang bisa beda dan itu yang menentukan dari jadi narsis atau enggak. Kalau di luar tuh mungkin kelihatannya tipis-tipis kayak tadi gaslighting yang dirasakan oleh orang. Terus apa yang bikin orang jadi bingung kan gaslighting itu atau merasa direndahin sama orang yang narsis itu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu eh, itu muncul ya segera bertobat. Ya, hilaf semata ya kalau hilaf langsung balik kalau ekstrem narsis ya tetap tetap aja harus sadar tadi kan kuncinya sadar mengaku dan balik gitu ya gitu Din. Hmm. Iya tadi
bilang di itu Bu, NPD itu salah satu bentuk spiritual narcissism-nya. Jadi dia bilang bisa jadi NPD atau jadi vulnerable narcissist bentuknya, ungkapannya. Kalau NPD kan merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain, sangat percaya diri gitu ya. Tapi dia bilang ada juga yang narsis itu dengan cara menampilkan diri sebagai yang malu, yang apa tadi? Hmm, bentar ya, mantan contekan saya. Mana sih slide-nya aja susah dibukanya. Tunggu ya. Gitu. Jadi bentuknya bisa dari NPD sampai yang vulnerable narcissist. Itu ada respon dari Pak Pur. Oh iya, ada respon tadi Pak Pur merespon Dina ya. Setuju dengan Mm-mm. Dina, ini natur keberdosaan manusia. Tapi itu dulu ketika kita belum Tuhan ubahkan. Setelah kita terima Yesus, kita menyesali semua sifat-sifat itu, sedikit demi sedikit kita diubahkan. Sedikit demi sedikit tiap hari tiap sifat Yesus mengubahku. Sejak ku terima Yesus tinggal dalam anugerahnya, Yesus mengubahku ya sambil nyanyi lagu ini. Ya, jadi tapi kita tetap muncul-muncul lagi ya sifat-sifat apa ya seperti tadi ya mungkin kadang-kadang keluar lagi begitu ya. Tapi tadi kita diingatkan untuk jangan terus-terusan gitu ya. Kalau udah kesasar cepat-cepat balik begitu ya. Ya, Iya, oke Bapak Ibu silakan. sambil pada mikir dulu ya. Tapi ini juga mau namanya dikit. Jadi bedanya apa spiritual narcissism dengan narsis aja? Tapi di sini ada komentar dari Karisti, hanya kepercayaan diri itu tetap perlu kan ya? Perlu otentik, bukan karena eh, menutupi kerapuhan, tapi justru karena berdamai dengan Sebatas apa itu, kerapuhan. Kak Hah? Dep? Sebatas apa kira-kira, Kak, untuk pengukuran diri sendiri? Semuanya balik ke motivasi masing-masing. Kelihatan di luar bisa sama-sama percaya diri, tapi balik lagi, bagaimana? Apakah kita kemudian takut untuk menunjukkan sisi kekurangan kita? Takut ketahuan orang lain nih saya ada punya pergumulan gitu ya. Atau justru itu menjadi satu hal yang dirayakan juga bahwa ya ini saya dengan semua kerapuhan saya gitu. Atau juga kelihatan dari dia pede tapi untuk kemudian merendahkan yang lain gitu. Lalu dia anti kritik. Wah, kalau dikritik langsung jadi sepatah hati, nggak mau lagi mencoba gitu. Pokoknya dia maunya katanya perfect aja, nggak mau kelihatan sampai ada celaknya gitu. Ketahuan celaknya tuh pergumulannya enggak itu. Ya jadi memang kelihatannya bisa sama. Yang paling tahu memang diri sendiri balik lagi. Tapi juga bisa terasa ketika kita kemudian terhadap orang lain ya, ketika kita merendahkan yang lain. Tadi kalau tadi si The Growth tuh bilang, kayaknya ketika ketemu orang yang narsis itu, setelahnya tuh berasanya kayak capek, kayak kecil, kayak jadi meragukan diri sendiri gitu. Jadi bimbang. Tuh Nah, ada tes seberapa narsistik Anda. oh seru tuh, boleh dicoba nanti sesudah apa? Sesudah acara ini. Pak David udah coba belum Pak? Boleh share hasilnya sama kak kita? Oh, saya ganteng. Nggak tahu kalau itu narsistiknya apa tuh? Oke. Di sini ada pertanyaan lagi dari Dina lagi. Sampai seberapa jauh titik aman kita untuk menegurkan pelayanan yang menunjukkan berbagai ciri narsistik? Gak sulit, karena jangan-jangan kita yang lagi narsis. Jadi, jangan kita jadi jatuhnya ke nomor satu. Yang tadi, saya sebagai hukum, polisi hukum gitu ya. eh karena kan balik lagi, keotentikannya kan dari diri sendirinya dia ya. Topeng-topengnya tuh dia yang pakai. Tapi kalaupun mau diingetin, eh yang tentu kalau kata firman Tuhan kan berdua ya. Berdua ngobrol sama dia, cerita aja apa yang kamu rasain sama dia. Pengalaman sendiri, bukan karena melihat orang lain atau melihat cara dia melakukan orang lain dan seterusnya gitu. Tapi saya melihat, saya merasa, saya berharap gitu sih.
Psikotes gitu, Din. Negurnya harus memang karena landasannya karena kamu sayang dia dan kamu mau agar yuk kita bisa balik lagi ya ke jalan yang seperti yang Tuhan mau lah gitu. Bukan untuk menghakimi tentu. Oke. Kadep memang ciri-cirinya itu agak agak susah dibedakan ya antara kita percaya diri atau kita pengen kita melayani, pengen bersyukur atau pengen tampil. Sama-sama sih pengennya hasilnya bagus gitu. Kita pengen memberi yang terbaik. Itu pengen memberi yang terbaik itu untuk Tuhan atau pengen dipuji gitu ya. Kayaknya susah banget ya ngebedainnya ya. Betul. Makanya tadi dari awal saya bilang, ketika nanti saya bacain, itu coba periksa diri masing-masing. Daripada iniin buat orang dulu gitu ya, tapi coba dengan jujur kita yang mana? Kan kalau tadi Dina bilang, dia mulai dengan bilang, kan bisa aja itu hilaf gitu ya, tiba-tiba muncul ladies. Ya makanya ini hari ini kita belajar sama-sama supaya kalau sadar itu muncul, ya cepetan. eh, Balik lagi ke motivasi awal lagi. Tenangin diri lagi. Ketika ada kritik, ketika ketemu orang, bagaimana kita perlakuan orang lain gitu. Jadi susah, ya susah, Din, kalau mau kan gini, hal yang baik itu juga harus dikemas dengan baik. Ketika mau ngasih tahu teman kita, ya kita juga harus bisa mengemas dengan baik. Karena kalau kemasannya jelek, jadinya jelek dalamnya. Orang nggak bisa nangkep kebaikan yang kita maksudkan. Gitu. Jadi kembali lagi ini patokannya adalah diri kita sendiri ya Kak ya. Iya, mulai dengan mengenali diri sendiri. Hmm, karena lebih susah ngelihat yang dalam diri ya, timbang lihat yang punya orang lain. Mungkin tadi waktu saya baca itu sebenarnya orang mikir gini, oh si ini nih, gitu kali ya. Dan tadi waktu dibacain 9 wajah narsistik itu. Tapi coba, kalau diri sendiri, jujur di hadapan Tuhan, pernah nggak ngerasain kayak gitu, gitu. Saya lebih benar, saya lebih baik dari orang lain. Ini ada pertanyaan dari Pak Kristan Kak. Bagaimana Hmm. pendapat Kak Debi saat KKR mereka berdoa semalam suntuk mengelilingi gedung buat KKR? Itu termasuk narsis yang mana? Narsis yang mana ya? Pertama, apakah memang itu narsis? Atau karena ada sebuah pemahaman yang lain dari dia? Gitu. Siapa? Pak Kristen. Tapi ketika dia melakukannya dan kemudian dia merendahkan yang lain karena dia merasa diri lebih benar, nah itu jadi masuknya narsis. Tapi sebenarnya berdoa sendiri, berdoa semalam mengelilingi gedung kepada Tuhan, kalau motivasinya baik itu nggak apa-apa gitu ya Kak ya? Atau gimana? Ya, motivasinya dia baik lagi. Kenapa dia ngelakuin itu? Saya gini, jangan sampai nanti kita jatuhnya malah jadi menghakimi yang lain, bilang mereka narsis, bilang mereka ini gitu. Padahal, aduh, ini memang sangat ini ya, sangat tipis ya gitu. Jatuhnya bisa jadi ke kita juga gitu. Jadi kalau kita menghakimi mereka, kita dong yang narsis gitu ya? Aduh repot juga ya. Jadi repot juga, karena kan gini, kita nggak bisa menghakimi apa yang orang lain lakukan tanpa tahu apa alasan mereka lakuin itu. Jadi nggak fair dong. Kita cuma asal menjudge orang, tapi kita nggak tahu alasannya dia, kan gitu. Oke. Jadi satu fenomena pun kalau kita mau putuskan apakah itu narsis atau tidak, kita pun harus melihat lebih jauh begitu ya. Jangan dari fenomena itu saja begitu ya Kak ya. Iya. Dan jangan langsung kemudian menyimpulkan sih. Hati-hatilah kalau untuk kemudian dengan 9 wajah tadi, makanya saya bilang kan, 9 wajah itu adalah untuk periksa diri. Jangan kemudian dipakai untuk menghakimi. Tapi gini, si The Growth bilang, eh, spiritual narcissism itu bisa masuk dalam ranah sistem gereja. Ketika di gereja itu dibangun sistem yang menolak kritik. Ketika dalam gereja itu, misalnya gini, terjadi pelecehan seksual oleh pendetanya. Lalu untuk menjaga nama baik gereja itu, kasusnya dipendem sedemikian rupa. Bahkan sampai korbannya kemudian bilangnya apa ya?
didiskriminasi oleh gerejanya. Dan itu kejadian, ada. Nggak usah sebut gerejanya di mana. Itu disebut dengan spiritual narcissism sampai dalam tahap abusive terhadap orang itu sendiri, spiritual abuse terjadi dalam gereja. Karena orang itu bedanya kan emosional emosional eh, trauma dengan spiritual trauma itu, ketika kalau emosional kan relasi perasaan gitu ya antar individu, tapi kalau udah bilang spiritual sampai orang itu akhirnya nggak percaya sama Tuhan lagi karena dia menerima perlakuan seperti itu di gereja misalnya gitu. Ketangkap nggak ya? Jadi ternyata spiritual narcissism itu bukan hanya dalam bentuk individunya, bukan hanya di dalam diri umatnya, bukan hanya dalam diri pendetanya, tapi juga bisa dalam sistem gereja yang kemudian ketika terjadi sesuatu yang tidak benar, yang menyimpang, berusaha ditutupin supaya nama baiknya tetap ada di luar. Sampai Oke. orang itu, sampai korbannya mengalami gaslighting. Sampai dia jadi bingung, dia sebenarnya benar apa salah, meragukan dirinya sendiri. Dan itu Jadi terjadi. bisa berlaku buat individu, bisa juga berlaku buat organisasi begitu ya. Mm-mm. Iya, dan Oke. yang dibilang tuh, kan ada yang istilahnya sombong rohani ya. Nah, spiritual narcissism itu lebih parah daripada sekedar kesombongan rohani. Sebab dia masuk dalam sistem, bisa masuk dalam sistem. Kayak tadi gereja yang kemudian menutupi terjadi something dalam gerejanya supaya nama baiknya tetap ada di luar sana. Tadi kan memakai banyak topeng gitu. Oke, Kak, ini ada pertanyaan lagi nih. Melanjutkan, Kadep melanjutkan pertanyaan Dina, kalau kita menyampaikan hal yang baik dan benar ke orang yang narsis itu, kalau orang tersebut langsung tidak aktif atau bahkan pindah gereja, apakah kita salah dan jadi berdosa sampai orang tersebut menghilang? Nah, ini kelanjutannya ya. Dikasih tahu, seorangnya jadi merasa sakit hati. Hmm. Yang pertama, rasanya tetap harus perlu lihat lagi kan, motivasinya apa. Kalau memang motivasinya sudah benar, dan ketika dilakuin ternyata responnya begitu, ya udah. Itu kan menjadi keputusan dia juga. Tapi yang jelas, ketika kita ngelakuin, ya memang motivasinya bukan untuk nyakitin, bukan untuk menghakimi. Tapi sungguh-sungguh karena kasih kok saya mau ngasih tahu dianya. Supaya kita sama-sama bisa tumbuh. Tapi ketika dia sendiri yang memutuskan untuk keluar, ya sudah, itu menjadi keputusan dia. Yang penting pertama kitanya, periksa dulu hatinya. Ya kalau memang benar-benar karena baik, positif tujuannya, itu menjadi bagiannya dia. Itu Oke. karena ini kalau diskusi yang lain juga boleh nangkepin kan? Thank you, Boleh. Kak Dep. Sami-sami. Ini ada komentar kali ya dari Karyana. Kadang cara mengkomunikasikan hal yang baik itu juga perlu strategi supaya hasilnya tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Perlunya cara berpikir proaktif dan tidak reaktif. Dan ini perlu banyak latihan, hati yang luas dan pikiran yang jernih. Kiranya Tuhan Mm-mm. memampukan kita. Iya, Ya, ya jadi nggak bisa koboi. Tadi saya bilang kemasannya harus cantik dan baik supaya ditangkapnya juga baik. Kalau isinya baik tapi kemasannya jelek kan orang nggak mau ya. Udah defend duluan kan pada dasarnya kan orang nggak susah ya untuk terima kritik ya. oke. Jadi dari sisi kita, kita mengusahakan yang terbaik. Mm. Tetapi kalau Motivasinya yang kita. terbaik itu masih tidak diterima juga, sejauh itu motivasi kita baik, begitu ya Kak ya? Mm-mm. Iya kan orang juga punya bagiannya dong untuk merespon itu. Dan hal itu kan kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kontrol orang lain kan. Yang menjadi bagian kita ya kita kontrol. Yang kita nggak bisa kontrol ya udah gitu. Oke, Tapi bukan berarti kemudian bodo amat nih setelah dia pergi ya udah masing-masing ya enggak juga lah. Tetap perlu untuk diingat, dirangkul gitu ya. oke. Kak, ini ada dari eh, Ibu Ruth Marpau. Kak, ketika kita bertemu dengan rekan sepelayanan yang tampak dan dirasa narsis, lalu kita menjaga jarak untuk melindungi diri yang merasa kelelahan dan bahkan malah menarik diri dahulu dari pelayanan agar tidak bertemu dengan yang bersangkutan. Apakah termasuk sikap narsis juga? Dan apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan? Apa yang seharusnya secara Alkitab dilakukan?
Jadi kalau kita lihat orang narsis, daripada kita yang kena, kita menarik diri, begitu ya kira-kira ya. Iya ya, kayaknya kalau dari narsis tuh dia jaga diri ya. Menjaga diri untuk Hmm. melindungi diri supaya nggak kelelahan gitu ya. Supaya juga nggak ketemu orang itu. eh ada kata Tasya nih. Kalau kata Instagram sekarang kan jauhin yang toksik gitu ya. Hmm. Tapi kemudian kayak pernah ngobrol sama kata Tasya. Apakah kemudian dari sudut pandang Kristen gimana? Em, yang menyebalkan itu nggak bisa kemudian ditinggalkan kan ya. Jadi tetap harus sadar kalau emang itu melelahkan buat kita, ya kita tahu cara tarik ulurnya. Tapi nggak berarti kemudian ditinggalkan begitu aja. Pendeta Eka tuh pernah nulis 10 tipe orang menyebalkan. Dia bilang gitu ya. Tapi hanya satu yang bisa membuat kita mengasihi semuanya. Ya karena Kristus. Kan gitu doang. Ya karena kita juga jadi domba-domba yang menyebalkan juga kan gitu. Jadi nggak bisa kemudian langsung ditinggalkan. Ya, jaga jarak seperlunya, iya, tapi nggak kemudian benar-benar dijauhi. Karena mau bagaimanapun kan dia tetap menjadi bagian dari kita ya, yang perlu untuk tetap dirangkul, gitu. Jadi jangan terus-menerus apa melindungi diri kemudian jadi melupakan bagian kita untuk tetap berada bersama dengan dia. Itulah, itu Burut. Asal tahu lah kapan ininya lah, tarik ulurnya lah, gitu. Tapi nggak berarti kemudian menyelamatkan diri sendiri terus. Saya pernah mendengar dari dosen saya, dosen agama Kristen waktu itu, waktu kuliah, Ibu Dorothy Imax, mungkin Bapak Ibu sempat Oh, kenal. Nah, ya. beliau bilang, ada orang-orang yang menyebalkan di kita, itu memang Tuhan izinkan ada di kita untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Ya. Setuju, Mungkin itu. setuju Kak. Setuju. Kalau mau sabar ya ketemu sama orang yang nyebelin. Jadi dibentuk jadi sabar. Jadi jadi kalau berdoa Tuhan berikan aku kesabaran, hati-hati loh. Nanti ketemu orang yang nyebelin. Gitu. Ya ternyata nggak bisa se you and me and gitu. Karat kayaknya nggak bisa juga ternyata. Tetap ada bagian kita untuk hadir di sana juga. Iya betul setuju Kak. Ini dari Pak Betul. Kristan, saya menanggapi kalau dunia ini panggung sandiwara. Oh deh. Panggung Oke. sandiwara. Berhadapan dengan orang yang narsis emang melelahkan, ini kata Ibu Ruth ya. Ah, iya Bu, betul. Ya, ini ada penggemar band God Bless ya. Oke, terima Iya. kasih dari Bu Ruth. Dari Bu Ratna, ya better you and me. Tapi jangan hilang kali ya. Oke, ini ada komentar lagi lirik dari puisi Taufik Ismail. Nah, ini malah dipertemukan itu justru untuk membentuk kita. Ini dari Iya. komentar Ibu Ruth ya. Mm-mm. Oke, kembali dari Dina lagi. Kalau saya lihatnya yang baik, entusias, loyal, perform, reform, helpful, dan sebagainya. Meaningnya awalnya mungkin baik, tapi kalau jadi berlebihan jadi narsis. Begitu kakak? Hmm. Kalau berlebihan jadi narsis, semua yang berlebihan nggak bagus. Lalu yang kedua, kemudian tadi motivasinya apa? Yang ketiga, semuanya jadi baik kan? Tapi ketika motivasinya adalah supaya dilihat orang dan dihargai orang, jadi buruk semuanya. Kayak tadi, eh, suka bantuin orang, apa hatinya baik gitu ya. Tapi dia melakukan itu supaya orang melihat, wah kamu sudah sangat berkorban. Jadi nggak bagus. Gitu, Din. Jadi, balik lagi ke motivasinya ketika ngelakuin itu. Semuanya bisa dibungkus jadi baik. Tapi kalau dalamnya jelek ya jelek. Kan kalau kata si Paulus tuh bilang ya, kamu mau mati dibakar, tapi kalau kamu nggak punya kasih sama aja bohong kan gitu ya. Seperti apa? Gong yang apa? Canang yang gemerincing Memandangkan gitu. canang yang bergemering. Kayak gitu. Jadi semua balik lagi. Kenapa kamu melakukan itu? Motivasinya apa? Luarnya bisa bagus. Dalamnya itu yang akan menentukan. Dan Tuhan kan tahu dalamnya, masalahnya itu. Kalau untuk orang lain mungkin bisa terasa bisa enggak, tergantung seberapa sering intens ketemu orang itu kan gitu. Oke, Bapak Ibu, bagaimanakah
emang bedanya selembar kertas atau koin. Iya, Hai. tipis banget. Makanya betul yang tadi disampaikan sama Dina di awal. Bisa kegelincir kapanpun. Kilaf, kilaf gitu ya. Kilaf. Tapi kalau hilaf balik lagi. Karena bisa gampang banget jatuhnya. Hilaf tapi keterusan hilafnya Nah, gimana? itu bahaya. Bahaya. Melenceng mulu. Keenakan berarti dia. Ya. Ketagihan, ketagihan. Kurang ya. Perlu orang lain ngingetin. Iya. Tapi makanya kalau diingetin orang lain jangan marah. Gitu. Jangan baper. Tapi Jangan jadi. baper. Iya. Wah, susah tuh kalau baper-baper tuh susah itu. Iya. Iya, jadi ternyata saya nggak mau melayani lagi karena saya tersinggung sama dia. Mungkin harus hati-hati. Jangan-jangan itu karena ada narsis. Nggak tahu ya. Oke. Jadi ini sekali. Tadi ada beberapa ciri-ciri ya Kak. Ngambek, terus apalagi em, marah Susah anti kritik. kritik. Ya, dia takut. eh saya sebagai pendeta, saya nggak mau orang lain tahu saya tuh punya pergumulan juga dalam hidup. Saya punya kerjaan perfect banget, nah itu tuh. Banyak Pengen kopek. terlihat perfect begitu ya. Tidak boleh terlihat ada hal yang kurang begitu. Mm-mm. Jadi Oke. dia banyakkan topengnya karena dia menutupi shame, rasa malunya dia. Anak kecil dalam hatinya, dalam jiwanya belum pulih, belum bisa menerima dalam seluruhnya gitu. Mungkin dulu waktu kecil dia tidak bisa diterima, jadi dia sengaja bikin topeng. Dan yang menariknya tuh si The Groot tuh bilang apa itu bisa bisa kelihatannya ya orang yang spiritual narcissism tuh bisa kelihatan tuh kayak orang yang sangat berkarismatik, deh percaya diri banget. Ya balik lagi kan dalamnya ya orang lain bisa lihat luarnya luar biasa. Tapi kemudian gereja juga kan banyak yang mencari yang begitu tipenya. Saya udah mau perform nih, gitu. Dia bilang kata-kata gitu. Kayak orang yang mau melayani tapi dia bilang saya bentar lagi mau perform, mau launchingnya tanggal segini. Ya kan padahal pelayanannya bukan buat dia kan gitu ya. Kayak gitu lah. Oke. Iya betul Kak Ratna. Introspeksi. Saya juga sembari baca sembari malu-malu sendiri. Oh ada nggak ya? Takutnya kita kepleset juga ya Kak Dep ya. Ya, Iya. kayak kita manusia juga, kita bisa kepleset, kita tetap harus berhati-hati gitu ya. Ini ada dari Pak Irawan. Mm, Pandangan saya setiap orang punya sifat narsis. Hanya saja diri orang tersebut dapat atau tidak menjaga antara harga diri yang sehat dan rasa hormat kepada orang lain. mm, 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 mm. Iya, mungkin lebih pada bukan narsis tapi percaya diri kali ya Pak. Kalau narsis itu soalnya udah langsung negatif sih Pak jatuhnya. Mungkin Mungkin saya sedikit ketika komentar. Tadi saya eh, baca di wiki, dia sempat bilang mm, begini, setiap orang memang punya sifat narsis di dalam dirinya, mm, tetapi jika sifat itu dalam batas-batas ini, normal. itu tidak disebut menjadi narsisisme begitu. Saya kira begitu. Narsisismnya. Apa, tidak berlebihan begitu ya. Oke. Mungkin ya, mungkin itu sedikit. Hmm, ya, sifat percaya diri, mencintai diri sendiri dalam batas-batas tertentu juga memang kita harus mencintai diri kita sendiri ya. Kita harus menghargai diri kita sendiri ya. Tapi bukan membanggakan ataupun eh, apa namanya merendahkan orang lain begitu kali ya. Mm-mm. Kembali lagi batasnya hanya selembar kertas. Besi Iya menajamkan betul Bu besi, Riana. orang Hmm. menajamkan sesamanya, namanya ditajamkan pasti sakit rasanya. Betul sekali. Jadi kalau kita sakit, mungkin em, salah satu didikan Tuhan sama kita, mungkin salah satu pertolongan Tuhan sama kita dalam bentuk diingatkan oleh orang lain. Dari situ kita mungkin merasa berterima kasih, karena kalau enggak kita mungkin melencengnya kejauhan. Sama mungkin juga Mas Karyana yang ini kali ya Kak, yang tadi ketemu orang-orang yang narsis itu gimana rasanya. Mungkin di situ juga jadi diingetin supaya nggak jatuh ke sana juga. Oke, Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir.
Oke, I think ini kita sudah berada dalam titik yang memang berat. Benar-benar hidup kita di hadapan Tuhan, motivasi hanya saya dan Tuhan yang tahu. Bagaimana orang melihat itu bisa macam-macam. Kita pun bisa melihat orang lain dengan berbeda-beda, tetapi hidup kita, pertanggungjawaban kita adalah di hadapan Tuhan. Mari kita mengintrospeksi diri kita dan terus, dan itu harus kita lakukan terus-menerus karena kita tidak tahu, mana tahu hari ada titik di mana kita ada eh, kesempatan mungkin kita mau jatuh begitu ya, dan kita harus tetap berjaga-jaga. Terima kasih Kak Dep malam hari ini, menarik sekali. Jadi kita eh, kembali berintrospeksi dan kita mau menjadi pelayan Tuhan yang lebih bertanggung jawab dan lebih mencintai Tuhan. Kita akan menutup pertemuan malam hari ini. Eh, Pak David masih ada? Pak David ada ya? Masih Boleh memimpin kita dalam doa? Pak Davidnya nggak ada. adanya Hmm, adanya Pak David Rustandi. Adanya Ya. DRS. Oke, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami pada saat ini bersama-sama, bagaimana kami belajar dari spiritualitas ini Tuhan, sehingga kami bisa menjaga diri, kami bisa menyeimbangkan, kami tahu yang terbaik, bahwa kami tidak boleh membanggakan diri, kami tidak boleh terjebak dalam narsisisme Tuhan, biarlah Engkau yang terus membuat kami bisa diberikan hikmat, kebajikan, dan kebijakan Tuhan untuk bisa mengelola perasaan kami, mengelola kehidupan kami, pemilihan kami Tuhan. Tuhan kami bersyukur Pendeta Deborah telah bersama-sama memimpin kami untuk kami bisa merefleksikan ulang sehingga kami bisa menjaga diri kami dan kami tetap berserah hanya kepadamu. Kau yang akan berikan kami peringatan jikalau kami terjebak dalam narsisisme Tuhan dan Kau akan membuat kami bisa belajar sepertimu, mengosongkan diri, rela turun ke dalam dunia, menanggalkan semua keagungan untuk bisa menyelamatkan umat manusia dan kami mau belajar Tuhan untuk merendahkan hati kami lebih baik lagi hari lepas hari. Sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan, kami akan beristirahat, Engkau akan berkati dalam istirahat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.